Terima kasih Anda masih menyaksikan Breaking News bersama saya Diandra Mukti. Pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk memantau situasi terkini di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita akan terhubung dengan rekan Rudi Setiawan. Selamat sore, Rudi. Bagaimana suasana terkini di ruas tol Jakarta Cikampek? Apakah nampak ada kepadatan kendaraan di sana? Ya, Diandra dan pemirsa, selamat sore. Kami informasikan untuk arus lalu lintas di jalur Jakarta Cikampek. Tepatnya saya berada ini di kilometer 56. Kondisi arus lalu lintas saat ini berangsur-angsur yang tadinya tadi agak landai, saat ini sudah mulai tinggi volume kendaraan. Dan bisa Anda lihat di belakang saya ini, volume kendaraan yang datang dari arah Cikampek menuju arah Jakarta saat ini mulai terus deras, artinya volume kendaraan terus meninggi dan berbeda dibandingkan pada pagi hari ini. Seperti biasa, seperti kemarin pada menjelang sore hari arus kendaraan semakin tinggi. Ya, saya langsung saja akan memperlihatkan kondisi terkini arus lalu lintas yang berada di kilometer 56 hingga sampai kilometer 55, di mana arus lalu lintas mulai padat merayap dan bahkan ini volume kendaraan hanya bisa dipacu antara 30 km per jamnya atau 40 km per jamnya. Ya, saya langsung saja. Dan kondisi ini, kondisi terkini, ya Diandra, ini kondisi arus lalu lintas yang bisa kami gambarkan bahwa kondisi seperti inilah arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek. Ya, semakin dekat ini kondisinya memang semakin ramai. Kalau kita melihat dari volume kendaraan seperti kemarin, nah ini kondisinya kalau kita melihat dari kilometer ini menjelang di depan saya ini yang saya akan tunjukkan, ini merupakan volume kendaraan yang berada perbatasan kilometer 56 dengan 57, di mana ini merupakan volume kendaraan ini dari pukul kurang lebih maksudnya 15 menit yang lalu ini volume kendaraan meninggi. Dan ini merupakan perbatasan antara 56 dengan 57. Ya, saya akan detailkan kembali gambarnya. Ini merupakan, kalau melihat dari sisi ujung ini, nah ini merupakan ini dari jembatan. Yang mana ini merupakan, ini jembatan kilometer 57. Bisa dilihat bahwa ini merupakan volume semakin tinggi, di mana arus lalu lintas dari Trans Jawa dan Tol Cipularang sudah memasuki ruas tol Jakarta Cikampek. Kemudian juga untuk jalur kontraflow saat ini juga sudah mulai padat. Sebelumnya tadi beberapa menit yang lalu masih kondisi yang lenggang. Nah, kalau kita melihat kondisi yang saat ini juga kondisi volume kendaraan, begitu juga dari arah Jakarta yang menuju ke Cikampek, volumenya saat ini memang cukup tinggi. Namun memang untuk arus karena diberlakukan kondisi one way di jalur Trans Jawa, memang belum secara nasional, namun secara lokal. Jadi banyak yang kendaraan harus keluar melalui gerbang tol Cikopo Cikampek dan kemudian melalui jalur arteri atau jalur Pantura. Ya, Diandra, seperti inilah kondisi yang saya gambarkan untuk sementara ini dari kilometer 56, Diandra. Baik, Rudi, kemudian kalau dilihat dari tren peningkatan kendaraan sendiri, tren volume kendaraan begitu, pemudik balik ini lebih banyak bepergian di pagi, siang, atau malam hari? Ya, Diandra, seperti hari-hari sebelumnya memang walaupun dari arus balik maupun arus mudik maupun arus balik, kalau kita melihat dari trennya, ini merupakan pemudik ini lebih biasa berangkat itu menjelang pagi hari. Tapi kalau melihat kondisi volume kendaraan di jalan tol selalu padat menjelang pagi hari. Nah, pagi hari itu hanya batasnya sampai jam 10 ke atas, itu sudah mulai kembali. Kemudian mulai ramai lagi, yaitu mulai di antara jam 4 menjelang jam 4 sore hingga larut malam, dan bahkan hingga menjelang pagi dini hari itu volume kendaraan selalu tinggi. Dan itu terbukti setiap kami memantau di lapangan, itu kondisi arus lalu lintas selalu ramai di jam-jam tersebut. Ya, Diandra, ini bisa Anda lihat volume kendaraan ini semakin kesini semakin padat. Ya, seperti inilah kondisi arus lalu lintas untuk di hari Sabtu yang mengarah ke lokasi atau mengarah ke Jakarta.
Dan kami informasikan juga, memang untuk selain untuk mengurai kemacetan, selain diberlakukannya kontraflow, juga di sini akan di kilometer 48 itu ada ruas jalur tol, yaitu tol MBZ, di mana itu juga salah satu untuk mengurai kepadatan. Dan ketika di kilometer 48 ini, para pemudik bisa mengalih atau bisa mengambil jalur ke arah yang untuk menghindari kemacetan, yaitu diantaranya di kilometer 48 perbatasan antara, maksudnya pertemuan antara tol layang dengan tol MBZ, ya, Diandra. Jadi salah satunya untuk menghindari kemacetan itu para pemudik bisa menggunakan jalan tol layang MBZ, dan itu lebih lancar. Namun perlu dipersiapkan untuk BBM dan e-tolnya dipastikan untuk cukup ya, jangan sampai kurang, karena itu jalurnya juga cukup panjang ya. Demikian, Diandra. Baik, Rudi, kemudian mana saja nih titik rawan kemacetan yang bisa diantisipasi oleh para pemudik balik ini? Ya, Diandra, saya akan menunjukkan titik kepadatan yang perlu diantisipasi, diantaranya yang memang salah satunya yaitu mulai dari kilometer 57 di belakang saya ini dan kemudian berada di depan. Ya, ini di depan ini nanti saya akan tunjukkan. Ini merupakan titik-titik yang menjadi titik kepadatan. Dan ini merupakan titik kepadatan. Ya, ini, Diandra, lokasi ini saya akan perdetil lokasi ini. Ya, ini merupakan lokasi yang sangat selalu menjadi kepadatan. Nah ini bisa Anda lihat, titik-titik ini merupakan yang cukup padat. Di mana arus lalu lintas, di sini kondisinya cukup padat, karena di situ ada rest area 52. Rest areanya memang cukup kecil, namun karena banyak yang ingin beristirahat sehingga menjadi titik kepadatan. Ya, itu, Diandra. Seperti itulah titik-titiknya, Diandra. Baik, terima kasih Rudi Setiawan atas laporan Anda langsung dari ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Ribuan wisatawan asal Jabodetabek membludak di Pantai Carita, Pandeglang, Banten. Para wisatawan tumpah ruah di bibir pantai menikmati keindahan pasir putih khas Pantai Carita. Beginilah kondisi Pantai Carita, Pandeglang, Banten pada Sabtu pagi. Sejak pagi hari, ribuan wisatawan tampak tumpah ruah di bibir pantai. Mereka sengaja datang ke tempat ini untuk menghabiskan libur panjang Lebaran bersama keluarga mereka. Selain tiket yang terbilang murah, yakni Rp10.000 untuk satu orang, Pantai Carita juga memiliki keindahan pasir putih dan aneka permainan air atau water sport. Di tengah keramaian ini, setidaknya ada 5 orang anak yang terluka saat terbawa arus. Diduga para korban terkena pasir saat terseret arus deras pantai. Namun semua korban langsung ditangani oleh pihak penjaga pantai dan dapat kembali beraktivitas. Ya, kalau untuk himbauan saja kepada seluruh pengunjung, bagi Anda yang mau bermain speedboat ataupun banana boat, jangan membawa balita karena sangat berbahaya sekali. Pihak penjaga pantai juga menghimbau agar wisatawan tidak terlalu jauh berenang dan tidak membawa anak balita saat mengikuti permainan air. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan langsung menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Kita akan beralih ke informasi lainnya. Pasca Lebaran, warga serbung pedagang mainan di Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat. Para orang tua mengajak anak-anaknya untuk membelanjakan uang hasil THR yang didapat pada saat Lebaran. Mengisi libur panjang Lebaran, Pasar ASMK Tambora, Jakarta Barat ramai diserbu pembeli. Pengunjung memadati lapak-lapak pedagang mainan di pinggir jalan ini. Para orang tua sengaja membawa anak-anaknya ke salah satu pusat grosir mainan untuk menghabiskan uang THR Lebaran. Pasalnya, harga di Pasar ASMK ini jauh lebih murah. Ini
Ini lihat-lihat nih anak-anak pada mau beli mainan katanya. Beli mainan apa, Bu? Ini adiknya udah beli tebakan, kakaknya mau beli Lego. Ini habisin uang lebaran, Bu ya? Iya, nih dari hasil dari saudara-saudaranya dari Ampau. Bu tiap tahun selalu belanja ke sini atau gimana, Bu? Iya, setiap tahun. Habis lebaran, kita beli mainan uangnya. Ramainya pembeli terjadi sejak sehari setelah lebaran. Harga mainan yang ditawarkan juga beragam, mulai dari Rp25.000 hingga ratusan ribu rupiah. Tentunya membuat omset penjual meningkat mencapai lebih dari 10%. Alhamdulillah sih kalau lebaran, habis lebaran begini lumayan ramai. Biasanya ini pengunjung nyari barang apa, Bang? Ya kalau buat anak-anak yang banyak dapat persenan lebaran itu ya mainan, terutama itu. Biasanya yang dicari ini item-item apa? Di mobilan atau Macam-macam sih, mobilan, kayak Lego, boneka, banyak sih. Selain momen lebaran, biasanya pedagang dapat meraup untung lebih besar dari hari biasanya pada saat Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Miftah Ulgali, iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan memantau situasi di rest area kilometer 62 dan juga di Pelabuhan Bakahuni. Di rest area kilometer 62 sudah ada rekan Aulina Iyasya dan juga di Pelabuhan Bakahuni ada Syahreza Zanski. Kita akan menuju ke Aulina Iyasya terlebih dahulu di rest area kilometer 62. Selamat siang, Aulina. Bagaimana suasana terkini di sana? Ya, halo, selamat siang menjelang sore Diandra dan juga pemirsa terkait situasi di kilometer 62. Tempat saya mengabarkan untuk Anda ini bisa dilihat di visual oleh juru kamera saya, Bagus Prasetya Adi, akan menunjukkan bahwa situasi di sini terpantau masih ramai lancar, baik itu yang mengarah ke arah Trans Jawa maupun yang mengarah ke arah Jakarta. Jika kita bisa perkirakan berapa kira-kira kilometer per jamnya kendaraan yang melewati ruas jalan tol, ini bisa diperkirakan sekitar 70 sampai dengan 80 km per jamnya. Adapun mobil-mobil yang melewati ruas jalan tol juga ini didominasi oleh mobil pribadi, bus dan juga travel yang mengarah di kedua arah. Adapun juga tadi sedikit perjalanan kami dari hotel menuju kilometer 62 ini agak sedikit tersendat di kilometer 59 dan 60. Namun ternyata ketersendatan itu juga hanya karena hujan yang cukup deras tadi menerjang sekitar kawasan tol Jakarta Cikampek. Jika kita bisa melihat sedikit, ini dari kemarin cuaca memang tidak bisa diperkirakan, terkadang panas atau terkadang juga di hujan besar. Ini juga bisa dijadikan sebagai perhatian bagi para masyarakat yang melakukan arus balik untuk selalu berhati-hati dan menjaga kecepatan Anda. Jika hujan, kecepatan Anda mungkin bisa dikurangi, namun jika tidak, Anda bisa berkendara dengan kecepatan normal. Jika kita berbicara mengenai sistem yang sudah diberlakukan di sekitar ruas jalan tol 62, tol Cikampek, ini sistem masih berlaku kontraflow yang diberlakukan dari pintu gerbang tol Cikatama, yakni kilometer 70 sampai dengan kilometer 47. Adapun tadi malam juga ini sudah diberlakukan kontraflow dari kilometer 70 sampai 36 dan kali ini dilanjutkan kembali sampai kilometer 47. Dan mengapa sebetulnya kontraflow juga ini diberlakukan? Pastinya ini adalah untuk mengurangi atau menghindari terjadinya penumpukan kendaraan yang biasa terjadi menjelang arus balik. Karena jika kontraflow sudah diberlakukan, ini berarti rata-rata per jamnya kendaraan yang melewati ruas jalan tol ini sudah di atas 3.000 ataupun bahkan 5.000 lebih kendaraan. Nah, jika kita bisa sedikit menganalisa dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 April, ini volume kendaraan yang mengarah ke arah Jabodetabek itu sekitar 455.000 kendaraan. Nah, fokusnya karena saat ini kami berada di kilometer 62, ini lepas tol Cikatama mengarah Jakarta. Dari tol Cikatama sendiri, ini jika dipersempit lagi, ada sekitar 103.000 kendaraan. Nah, pada hari ini, per tanggal 31 sampai dengan 5 April, ini jumlah total kendaraan yang mengarah ke arah Jabodetabek juga sudah mengalami peningkatan kembali. Dari 103 saat ini 177.000. Jadi jika bisa ditotalkan di akumulatif dari keempat pintu gerbang tol, yakni pintu gerbang tol
tol Cikatama, pintu gerbang tol Cikupa yang mengarah ke Merak, pintu gerbang tol Ciawi yang mengarah dari arah selatan Puncak, dan juga pintu gerbang tol Kalihurip yang mengarah dari Bandung. Ini sudah ada sekitar 685.000 lebih kendaraan. Dan angka ini pun pastinya masih tentatif melihat kita akan menuju arus balik yang diperkirakan dari tanggal 5 April saat ini sampai dengan 7 April 2025. Nah, jika kita berbicara sedikit mengenai rest area kilometer 62 ini juga salah satu rest area yang mengarah dari arah Cikampek menuju ke arah Jakarta, satu-satunya rest area yang di arah balik, karena rest area di kilometer 52 sudah ditutup menghindari adanya penumpukan kemacetan mengarah balik. Jadi rest area yang dibuka hanya rest area 62B, tepat saya mengabarkan untuk Anda hari ini. Tadi pun sedikit kami berbincang dengan pengelola dari rest area sendiri, ini bagaimana nantinya jika ada peningkatan volume kendaraan, karena mengingat ini satu-satunya rest area yang dibuka dari mengarah balik. Menurut pihak dari rest area sendiri, sudah ada beberapa langkah yang dilakukan, yakni seperti penambahan toilet wanita, karena biasanya toilet wanita ini lebih cenderung lama mengantri dibanding toilet pria. Jadi ada tambahan sekitar 18 toilet wanita, dan nantinya juga akan ada rekayasa jalan untuk memasuki rest area, akan ada sistem buka tutup jika nantinya terjadi kepadatan yang akan memasuki rest area kilometer 62. Dan juga bagi Anda yang akan melewati rest area kilometer 62 dan mungkin akan bersinggah sejenak di sini, Anda juga disarankan untuk tidak berlama-lama di rest area, atau jika Anda mau makan, Anda bisa dibawa pulang atau take away agar tidak terjadinya penumpukan kendaraan yang mengantre di pintu depan rest area untuk beristirahat sejenak di sini. Dan adapun jika kita melihat atau mengulas balik dari tanggal 1 April 2025 sampai hari ini, untuk situasi di rest area kilometer 62 sendiri masih terpantau normal dan belum adanya peningkatan yang signifikan. Namun jika kita melihat, biasanya terjadi peningkatan ini di sore hingga malam hari. Untuk Anda, Diandra, dan juga pemirsa di rumah, seperti apa peningkatan volume kendaraan baik yang melewati kilometer 62 maupun yang memasuki rest area kilometer 62. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih Alina Iyasya atas laporan Anda langsung dari rest area kilometer 62. Dan selanjutnya kita akan kembali memantau arus balik Lebaran di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Di sana sudah ada rekan Syahriza Zanski. Selamat sore Syahriza, bagaimana suasana terkini di Pelabuhan Bakauheni? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa di Pelabuhan Bakauheni. Situasinya untuk arus balik terpantau ramai lancar. Memang di area depan pintu masuk dermaga ini begitu padat. Mereka kendaraan pribadi hendak untuk mengantri, menunggu gilirannya untuk bisa masuk ke dermaga 7, tempat saya melaporkan saat ini, dan juga di dermaga 1. Dan memang hingga saat ini situasinya ramai lancar dan cuaca sudah mulai memasuki hujan. Diandra, tampaknya beberapa pemudik hendak untuk meneduh sejenak bagi mereka yang hendak mengantri. Namun data yang kami terima per 5 April hingga saat ini ada 48.000 orang yang sudah diseberangkan pada periode tersebut, dan juga ada total sekitar 11.000 kendaraan yang sudah diseberangkan dari Pulau Sumatera menuju ke Jawa. Memang ini sudah memasuki puncak arus balik, Diandra. Memang ada peningkatan yang begitu signifikan dari hari kemarin, dan memang kepadatannya juga terjadi setiap waktu. Artinya memang tidak ada jam favorit bagi para pemudik untuk bisa menyeberang. Artinya sudah mulai setiap waktu selalu ada kepadatan, namun masih dalam kategori normal, dan bisa diartikan bahwasanya ini masih kategori hijau, Diandra, karena kepadatan belum mencapai 4 km dan akan disebut zona kuning jika antrean sudah mengular 4 km, dan nanti akan diambil tindakan oleh pihak ASDP dan juga pihak kepolisian setempat, di mana nanti akan ada kebijakan seperti clustering dan juga delaying system. Namun untuk delaying system sendiri ini akan dilakukan apabila antrean sudah mengular 4 km, sudah melebihi pintu masuk Pelabuhan Bakauheni. Dan memang hingga saat ini belum terlihat apakah skema tersebut akan diberlakukan, namun bisa dipastikan saat ini sudah ramai lancar. Dan untuk diketahui juga, Diandra dan juga pemirsa, Pelabuhan Bakauheni tidak hanya satu-satunya pelabuhan yang digunakan. Ada beberapa golongan kendaraan yang dialihkan ke pelabuhan seperti ke Wika Beton, ke Pelabuhan BBJ Muara Pilu, dan juga Sumur Makmur Abadi. Ini untuk mengurai adanya kepadatan yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, di mana Bakauheni sendiri ini difokuskan hanya untuk kendaraan pribadi, roda 4, roda 2, bis, dan juga travel. Sehingga untuk
golongan yang maksudnya truk yang golongannya lebih bermuatan besar ini akan dialihkan ke beberapa pelabuhan lainnya. Lalu jika nantinya ada kepadatan, Diandra dan juga pemirsa, khususnya di pelabuhan Bakauni nanti akan diterapkan skema delaying system dan nantinya akan memanfaatkan kantong-kantong parkir di area Bakahuni ataupun pintu masuk dan juga di beberapa rest area yang mengarah ke pelabuhan Bakahuni, sehingga kami masih menunggu Diandra dan juga pemirsa apakah nantinya akan terjadi kepadatan di beberapa waktu tertentu. Namun hingga saat ini situasinya masih ramai lancar. Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Syahreza Zanski langsung dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Selamat sore dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.